Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nurrohma dari jurusan Seni Pertunjukan. Di sini saya akan menyelesaikan mata kuliah teater saya yang berjudul tentang teater tradisional. Teater yang lahir dan berkembang di daerah tertentu dan perkembangannya sesuai dengan kebudayaan di daerah tersebut disebut dengan teater tradisional. Adapun contoh teater tradisional yang pertama itu ada Longser, teater tradisional Nusantara di Jawa Barat. Teater Longser berasal dari Jawa Barat. Pengertian Longser dapat kita lihat dari asal katanya. Kata Longser berasal dari melong yang memiliki arti dan seredet yang artinya tergugah secara umum. Longser berarti bahwa barang siapa yang melihat atau menonton pertunjukan tersebut, maka hatinya akan tergurah. Sama halnya dengan teater-teater tradisional yang lain. Longser dari Sunda ini juga bersifat hiburan yang sederhana, jenaka, dan menghibur. Tontonan Longser dapat diselenggarakan di mana saja, karena tidak memerlukan dekorasi yang rumit. Penonton bisa menyaksikan Longser dengan posisi duduk melingkar. Berbicara tentang sejarah Longser, puncak popularitas teater Longser berada pada tahun 1920 sampai 1960. Tokoh-tokohnya antara lain ada Ateng Japar, Bang Tawes, Tilil Bang, Bang Soang, dan lain-lain. Yang kedua itu ada Ludruk, teater tradisional Nusantara Jawa Timur. Ludruk adalah teater yang bersifat kerakyatan yang berasal dari kota Jombang, yang dikenal dengan kota santri. Ludruk merupakan bahasa Jawa dialek Jawa Timuran. Sejalan dengan waktu, Ludruk kemudian menyebar di daerah-daerah di sebelah barat, Kerasidenan Madiun, Kediri, hingga ke Jawa Tengah. Pada teater Ludruk, semua perwatakan dimainkan oleh pria. Cerita yang dilakonkan umumnya tentang sketsa kehidupan rakyat atau masyarakat yang dibumbui dengan perjuangan melawan penindasan. Unsur parikan di dalam teater Ludruk pengaruhnya sangat besar. Misalnya parikan yang dilantunkan zaman penjajahan Jepang oleh Cak Durasim, yang membuat Cak Durasim berurusan dengan kompetei Jepang. Begini bunyi parikan itu. Pagupon umahe doro melok nipon tambah soro. Dan yang ketiga itu ada teater Arja, teater tradisional Nusantara Bali. Di Bali sangat banyak bentuk teater tradisional. Salah satu di antaranya adalah Arja. Arja juga merupakan teater tradisional Bali yang bersifat kerakyatan. Arja menekankan tontonannya pada tarian dan nyanyian. Pada awalnya tontonan Arja dimainkan oleh laki-laki, tapi pada perkembangannya lebih banyak dilakukan oleh pemain wanita. Karena penekanannya pada tari Arja umumnya mengambil lakon dan gambuh yang bertolak dan cerita. Gambuh. Namun pada perkembangannya dimainkan juga lakon dari Ramayana dan Mahabharata. Tokoh-tokoh yang muncul dalam Arja adalah Melung, Inye Condong, pelayan wanita, Galuh atau Sari, Limbur atau Prameswari, Raja Putri, Mantri, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada Kemidi Rudat, yaitu teater tradisional Nusantara NTT. Salah satu teater tradisional yang terkenal dari Nusa Tenggara Barat adalah Kemidi Rudat. Tontonan Kemidi Rudat hampir sama dengan tontonan di daerah-daerah lain. Bentuk tontonan Kemidi Rudat pengajiannya dalam bentuk drama yang dikombinasi dengan tarian dan nyanyian. Ada yang mengatakan rudat asalnya dari kata rodat yang artinya baris berbaris. Dari tontonan teater tradisional Kemidi Rudat tampak pengaruh bangsawan yang dilatar belakangi kebudayaan Melayu. Irama musiknya pun bernuansa Melayu, dengan instrumen musik tembur, rebana, biola, dan gamelan. Bahkan lakon-lakonnya pun bersumber dari cerita Melayu lama, sedangkan dialognya diucapkan dalam bahasa Melayu. Dan yang terakhir itu ada teater Kondobuleng, yaitu teater tradisional Nusantara Makassar. Kondobuleng adalah teater tradisional yang berasal dari Makassar atau suku Bugis. Kondobuleng berasal dari kata kondo yang artinya bangau dan buleng yang artinya putih.
sehingga Kondo Buleng artinya Bango Putih. Tontonan Kondo Buleng memiliki makna simbolis. Sama seperti teater tradisional umumnya, tontonan Kondo Buleng juga dimainkan secara spontan. Ceritanya simbolik tentang manusia dan burung bangau yang dimainkan dengan gaya lelucon, banyolan yang dipadukan dengan gerak stilisasi yang unik dari tontonan ini adalah tidak hanya batas antara karakter pemain dengan properti yang berlangsung pada adegan tertentu. Mereka pelaku, tapi pada adegan yang sama mereka juga adalah perahu yang sedang mengarungi samudera. Tapi pada saat yang sama mereka adalah juga penumpangnya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.